Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan saya di pertemuan keempat pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Neonatus Bayi, Balita, dan Anak Prasekolah. Sesuai dengan silabus yang sudah saya berikan, pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang perkembangan bayi, balita, dan anak prasekolah. Namun sebelumnya, ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu kita membahas tentang pertumbuhan ya? Ada yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Tariska, coba boleh. Pertumbuhan itu Iya, apa Ibu. sih? Izin, Bu. Iya. Pertumbuhan itu suatu pertumbuhan merupakan suatu peningkatan ukuran dan juga jumlah sel serta jaringan intraseluler yang berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan, sehingga itu dapat diukur dengan satuan panjang ataupun berat. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Oke, masih mengingat ya pertemuan sebelumnya kita bahas tentang pertumbuhan. Jadi kalau kita bahas tentang pertumbuhan, itu berkaitan dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh gitu ya, sehingga dapat diukur. Nah, sekarang pertumbuhan itu bagaimana sih parameter mengukurnya? Ada yang bisa menjelaskan lagi selain Tariska? Boleh Pratama mungkin? Sudah ada belum Pratama? Kalau tidak, boleh Imalia. Parameter yang sering digunakan untuk menilai pertumbuhan itu biasanya apa? Jadi, untuk parameter yang sering digunakan untuk pertumbuhan itu seperti menilai pertumbuhan anak adalah dengan melakukan pengukuran antropometri, Bu. Pengukuran antropometri dimaksud untuk mengetahui ukuran-ukuran fisik seorang anak dengan menggunakan alat ukur tertentu seperti timbangan dan pita pengukur. Kurang lebihnya seperti itu, Ibu. Iya, jadi masih pada mengingat ya materi pertemuan sebelumnya kita bahas pertumbuhan. Pertumbuhan itu tadi berkaitan dengan bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh. Nah, parameter pengukurannya dilakukan dengan melakukan pengukuran antropometri gitu ya. Kalau kita bahas pertumbuhan, tentu tidak bisa dipisahkan dengan perkembangan gitu ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Oke, ini saya mengingatkan kembali ya metode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pada neonatus bayi balita dan anak prasekolah terbagi menjadi tiga secara sinkronus melalui penyampaian materi seperti pada hari ini, kemudian asinkronus penugasan dan forum diskusi seperti yang biasa kita gunakan. Kita memanfaatkan virtual class ya atau V-class. Jadi nanti ada penugasan yang akan saya sampaikan melalui virtual class, kemudian ada forum diskusi. Apabila pada penyampaian materi pada hari ini masih ada hal-hal yang masih ingin didiskusikan, kita bisa diskusi melalui virtual class. Kemudian yang ketiga ada penugasan. Penugasannya terdiri dari presentasi paper dan pembuatan video pemantauan tumbuh kembang. Jadi pembuatan paper ini ketika nanti yang di RPS itu ada keterangan pertemuan yang menggunakan problem based learning gitu ya. Nah, itu nanti kalian buat papernya, kemudian nanti dipresentasikan. Kemudian di RPS juga ada ketika kita membahas tentang pemantauan tumbuh kembang, di situ saya cantumkan penugasannya berupa project. Jadi nanti ada tugas pembuatan video pemantauan tumbuh kembang. Untuk tugasnya lebih jelas, nanti pasti dijelaskan di pertemuan terkait dengan problem based learning dan project based learning. Nah, di sini saya juga akan mengingatkan kembali untuk asuhan kebidanan, mata kuliah asuhan kebidanan neonatus bayi balita dan anak prasekolah ini terdiri dari 4 SKS.
di mana pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan pada neonatus, bayi balita dan anak prasekolah yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dengan memperhatikan aspek budaya yang didasari konsep-konsep, sikap, dan keterampilan, serta evidence-based dalam praktik asuhan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah yang menggunakan pendekatan manajemen kebidanan yang berfokus pada upaya preventif, promotif, dan deteksi dini komplikasi. Saya juga ingin mengingatkan kembali bahwa selama 1 semester ini kita akan bertemu 14 kali. Ini kita pertemuan keempat ya, terdiri dari 7 luring dan 7 daring. Kemudian 4 SKS ini terbagi menjadi 4 kali 50 menit tatap muka terjadwal seperti hari ini, dan nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya yang ada materi praktikum, kita akan praktikum di laboratorium. Kemudian 4 kali 60 menit belajar mandiri dan 4 kali 60 menit untuk kegiatan akademik terstruktur, di mana tadi sudah saya sampaikan ada penugasan berupa problem based learning dan project based learning, pembuatan video pemantauan tumbuh kembang. Kemudian UTS dilaksanakan setelah minggu ke-10 dan UAS dilaksanakan setelah minggu ke-14. Kemudian karena di mata kuliah ini tadi kita ada materi-materi praktikum, untuk ujian praktikumnya kita lakukan menggunakan OSCE yang dilaksanakan setelah minggu ke-14. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali ya, saya bacakan kembali di sini capaian pembelajaran mata kuliah di asuhan kebidanan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah, CPMK yang pertama, yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar adaptasi fisiologis dengan tepat. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan 1 sampai dengan 3. Kemudian CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa dapat mengaplikasikan instrumen pemeriksaan tumbuh kembang bayi dan balita secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai standar. Kemudian CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis konsep asuhan dasar. Yang ketiga ya, yang ketiga dapat menganalisis kebutuhan dasar bayi balita dan anak prasekolah secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai standar asuhan. CPMK yang keempat, mahasiswa dapat menganalisis konsep asuhan dasar bagi bayi, balita, dan anak prasekolah secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai asuhan standar. Dan CPMK yang kelima, mahasiswa dapat mengaplikasikan asuhan bagi bayi, balita, dan anak prasekolah dengan penyulit dan komplikasi secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai dengan standar asuhan. Nah, komponen penilaian di mata kuliah ini terdiri dari penilaian UTS, UAS, latihan praktikum, ujian praktikum atau OSCE, tugas dan atau presentasi kelompok, dan hasil proyek. Langsung saja kita tadi ya akan membahas terkait perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Di sini saya sudah menemukan beberapa artikel, 3 artikel ya. Silahkan boleh dibaca dulu 1 menit kali ya. Nanti akan saya minta tanggapannya. Sudah dibaca? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, kira-kira nih, setelah membaca artikel ini, penting nggak sih kita mengetahui perkembangan pada anak bayi balita dan anak prasekolah? Izin menjawab, Ibu. Penting ya? Iya, Ibu, penting. Penting. Menurut Anis, kira-kira kenapa sih penting membahas perkembangan pada anak? Karena untuk mengamati dan memantau pertumbuhan anak menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh orang tua itu sendiri, Bu. Karena hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya atau tidak. Lalu, dengan memastikan anak berada dalam tahap perkembangan yang tepat, artinya menandakan bahwa anak tidak mengalami gangguan perkembangan. Seperti itu, Ibu. Iya.
Jadi penting sekali ya kita mengetahui tahapan perkembangan pada anak gitu ya. Sebagai orang tua supaya kita tahu perkembangan anak kita ini sesuai dengan usianya atau tidak gitu ya. Kemudian ketika kita tahu sesuai atau tidak sesuai gitu ya, kita juga bisa mendeteksi dini kalau terjadi keterlambatan gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perkembangan. Di sini ada CPMK yang diharapkan pada akhir perkuliahan mahasiswa dapat mengaplikasikan instrumen pemeriksaan tumbuh kembang bayi balita secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai standar asuhan. Kemudian ada sub CPMK-nya lagi. Di akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mengklasifikasikan pemantauan tumbuh kembang neonatus, bayi balita, dan anak prasekolah. Itu ya, indikatornya nanti mampu menjelaskan perkembangan motorik halus, motorik kasar, perkembangan bahasa, dan perkembangan perilaku sosial pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Langsung saja kita bahas terkait dengan perkembangan. Ada yang bisa menjelaskan? Sudah baca sebelumnya? Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silahkan. Rizka ya? Benar, Bu. Ya, gimana Rizka? Perkembangan itu sendiri menitik beratkan pada perubahan yang terjadi secara bertahap, Bu, dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Iya, kalau kita bahas terkait perkembangan gitu ya, perkembangan ini tuh menitik beratkan pada perubahan gitu ya, yang terjadi secara bertahap. Itu ya tepat ya, kita lihat lebih jelasnya perkembangan itu bertambahnya struktur, skill, dan fungsi tubuh yang lebih kompleks gitu ya. Yang lebih kompleks tadi yang disampaikan Rizka bertahap gitu ya. Jadi dari yang sederhana menjadi lebih kompleks gitu ya. Dalam kemampuan gerak dasar, gerak halus, bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian atau perilaku sosial gitu ya. Nah, Benar, ciri ya gitu. Ciri-ciri tumbuh kembang pada anak kita lihat apa sih ciri-ciri perkembangan pada anak itu? Yang pertama, perkembangan itu dimulai pada masa pranatal dan proses belajar dimulai setelah lahir, gitu ya. Seperti kita ketahui ya, kalau perkembangan itu sudah dimulai pada masa janin, gitu ya, dari usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 9 bulan, sampai janinnya lahir, gitu ya. Kemudian proses belajar itu dimulai setelah lahir. Nah, proses belajar ini dimulai setelah lahir bagaimana maksudnya? Maksudnya nih, ada yang dinamakan dengan adaptasi gitu ya, kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus. Jadi di situ ada proses belajar gitu ya, beradaptasi gitu. Dari kehidupan di dalam uterus ke kehidupan di luar uterus gitu ya. Jadi proses belajarnya itu dimulai setelah lahir. Kemudian yang kedua, ciri perkembangan yang kedua, perkembangan itu sebagai dimensi yang saling berhubungan. Perkembangan fisik, kognitif, sosial, spiritual, dan emosional saling mempengaruhi satu sama lain gitu ya. Jadi tidak bisa dipisahkan gitu, saling berhubungan. Jadi kalau misalkan usianya 3 bulan dengan usianya 6 bulan gitu ya, itu pasti perkembangan fisik dan perkembangan kognitifnya harus meningkat lagi pada usia 6 bulan dibandingkan yang 3 bulan. Kemudian ciri perkembangan yang ketiga, perkembangan dan belajar berlangsung berkelanjutan sebagai hasil interaksi dengan orang, benda, dan lingkungan sekitar. Tadi ya, proses adaptasi gitu ya. Bayi baru lahir itu beradaptasi dengan kehidupan di luar uterus gitu. Jadi kalau di dalam uterus dia dilindungi oleh air ketuban gitu ya. Lingkungannya hangat, ketika dia lahir dia harus berkembang, beradaptasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitar gitu ya. Misalkan lingkungannya
lebih dingin gitu ya dari suhu di dalam uterus, secara otomatis dia harus beradaptasi. Contoh yang paling sederhana gitu ya, bayi baru lahir itu kan mengeluarkan lemak coklat gitu ya, untuk dia berinteraksi gitu dengan lingkungan sekitar supaya dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang lebih dingin gitu. Kemudian yang keempat, ciri perkembangan yang keempat yaitu pola perkembangan anak adalah sama pada semua anak. Sama ya pola perkembangannya, 3 bulan itu harus sudah bisa apa, 4 bulan itu harus bisa apa. Tetapi kecepatan perkembangan pada masing-masing anak itu bisa berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lain. Kenapa demikian? Karena pertumbuhan dan perkembangan ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya, gitu ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan sehingga pada anak yang satu gitu ya, perkembangan dengan anak yang lain bisa berbeda. Kemudian ciri perkembangan yang kelima, terjadinya perubahan dalam proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya. Nah, ini kalau melihat gambar ini kira-kira apa yang ada di pikiran kalian, di benak kalian? Ini perkembangan anak klasifikasi apa? Ada yang tahu? Ada yang pernah mendengar perkembangan motorik kasar? Pernah Ibu. Nah, ya, kita bahas ya perkembangan motorik kasar. Nah, perkembangan motorik. Perkembangan motorik itu merupakan perkembangan pengendalian gerakan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinir antara susunan saraf, otot, dan otak. Dibagi menjadi dua, ada perkembangan motorik kasar, ada perkembangan motorik halus. Kalau perkembangan motorik kasar ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak melakukan pergerakan dan sikap tubuh yang melibatkan otot-otot besar. Seperti tadi ya, anaknya memanjat gitu ya, kemudian berdiri dengan satu kaki, atau anaknya belajar melompat gitu ya, itu termasuk ke dalam motorik kasar. Kalau motorik halus merupakan pengorganisasian penggunaan sekelompok otot-otot kecil seperti jari jemari dan tangan yang sering membutuhkan kecermatan dan koordinasi mata dengan tangan. Contohnya apa? Contohnya menggambar, menulis, menggunting gitu ya. Itu kan penggunaan sekelompok otot-otot gitu ya, otot-otot kecil dan membutuhkan kecermatan dan koordinasi gitu. Jadi semakin baik motorik halus membuat anak semakin dia berkreasi gitu ya. Nah, ini dia contoh motorik halus ya. Jadi ada pengorganisasian otot-otot kecil, dia menyusun balok gitu ya. Berbeda dengan motorik kasar. Tadi lebih ke otot-otot besar. Sampai di sini pembahasan motorik kasar dan motorik halus. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Ibu, sudah jelas. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, boleh satu orang menyimpulkan perbedaan motorik kasar dan motorik halus. Izin menjawab Ibu. Iya. Kalau motorik kasar itu melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, berjalan, dan berlari. Jika motorik halus melibatkan otot-otot kecil dan adanya koordinasi antara mata dan tangan seperti menggambar dan melukis atau menggunting, Ibu. Iya. Itu ya, jelas ya. Jadi motorik kasar melibatkan otot-otot besar, kalau motorik halus melibatkan otot-otot kecil yang berkoordinasi dengan mata dan otak. Gitu ya. Tadi contoh-contohnya juga sudah dijelaskan, sudah paham ya. Nah, ini kita lihat perkembangan motorik kasar dan motorik halus berdasarkan umur bayi gitu ya. Jadi semakin bertambah umur bayi gitu, secara otomatis motorik kasar dan motorik halus yang harus dikuasai oleh seorang anak itu juga semakin kompleks gitu ya.
Misalkan di sini motorik kasar pada usia 0 sampai 3 bulan mampu mengangkat kepala, guling-guling gitu ya, menahan kepala tetap tegak gitu. Kemudian kalau di 3 sampai 6 bulan harus sudah bisa menyangga berat, mengembangkan kontrol kepala, sudah bisa duduk gitu ya, lebih kompleks lagi. Kalau 6 sampai 9 bulan dia lebih kompleks lagi, harus sudah bisa merangkak gitu ya. Kemudian menarik posisi berdiri ke berjalan, kemudian berjalan sambil berpegangan, berjalan dengan bantuan. Nah, kalau lebih kompleks lagi di usia 9 sampai 12 bulan harus sudah bisa berjalan gitu ya. Berjalan sendiri, naik tangga. Nah, untuk motorik halus juga sama. Semakin bertambah usianya, dia semakin kompleks gitu ya. Kalau usia 0 sampai 3 bulan, contohnya di sini dia hanya bisa memegang benda gitu ya. Kalau 3 sampai 6 bulan bisa mengambil benda-benda kecil. Kemudian kalau 6 sampai 9 bulan dia bisa bermain, memegang alat tulis, kemudian mencoret-coret gitu ya. Tapi kalau lebih bertambah lagi umurnya, dia harus sudah bisa lebih kompleks lagi, sudah bisa menggambar gitu, bukan hanya mencoret-coret gitu ya. Nah, kita lanjutkan di usia 3 sampai 4 tahun untuk motorik kasar sudah bisa diharapkan gitu ya, anak itu sudah bisa berlari, menendang bola, melompat dengan kaki bergantian. Untuk motorik halusnya juga dia mampu mengikat tali sepatu gitu ya, udah bisa mengoles selai di atas roti gitu. Nah, selain perkembangan motorik halus dan motorik kasar, ada yang dinamakan dengan perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa juga merupakan salah satu tugas perkembangan anak yang harus diperhatikan oleh setiap orang tua gitu ya. Suatu kemampuan untuk memberikan respon terhadap suara, mengikuti perintah, dan berbicara secara spontan. Perkembangan bahasa pada anak merupakan pendeteksian gejala-gejala yang terjadi pada anak dalam proses perkembangannya. Ini ya, tugas-tugas perkembangan bahasa, ada tugas ucapan gitu ya, dimulai dia dari mengucapkan satu kata, dua kata gitu ya, menyusun kata menjadi kalimat, pengembangan perbendaharaan kata gitu, dari pertama menguasai satu kata menjadi dua kata, menjadi kalimat, dan kalimatnya itu dapat dipahami gitu ya. Itu merupakan tugas-tugas perkembangan bahasa yang harus dikuasai oleh seorang anak. Di sini ada perkembangan bahasa pada bayi dimulai dari prabicara, kata-kata pertama pemunculan nama, kombinasi kata, dan tata bahasa. Kalau pada saat prabicara gitu ya, di sini ada penambah yang harus dimiliki, yang harus dikuasai oleh seorang anak, seorang bayi gitu ya. Penambahan persepsi suara. Biasanya bicara bayi merupakan hasil menangis dan keributan gitu ya. Kemudian kata-kata pertama yang muncul gitu ya, pengertian kata tunggal gitu, bisa dia menyebutkan mama, ibu gitu ya, atau ayah, bapak, kata-kata pertama yang pemunculan nama. Kemudian kombinasi kata, contohnya misalkan seorang anak mau minum susu gitu ya, jadi dia hanya menggunakan kombinasi kata saja, misalkan mama susu gitu, tapi maknanya dia mama adik mau susu gitu ya, itu kombinasi kata. Kemudian tata bahasa di sini perkembangan bahasa yang unik pada usia ini seperti mulai menggunakan kata ganti saya, aku, dia, kamu gitu ya, sudah mulai paham siapa dia, siapa orang yang dimintai bantuan. Nah, selain perkembangan bahasa, juga ada perkembangan perilaku sosial. Perkembangan perilaku sosial ini merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan mandiri, bersosialisasi, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan adaptasi sosial pada anak prasekolah, contohnya dapat bermain dengan permainan sederhana, mengenali anggota keluarga, menangis jika dimarahi, gitu ya. Nah, kemudian dari keempat klasifikasi perkembangan tadi,
Apakah selalu tadi berjalan sama pada setiap anak? Tentu ada yang berbeda, ada yang normal, ada yang mengalami keterlambatan. Nah, bagaimana kalau terjadi keterlambatan? Kita harus lihat terlebih dahulu penyebabnya apa. Kalau penyebabnya kurang stimulasi, berarti apa yang harus dilakukan? Diberi stimulasi, gitu ya. Kalau kurangnya stimulasi pada perkembangan bahasa, gitu ya, mengalami keterlambatan berbicara, ya diberikan stimulus gitu ya, diberikan stimulus, diajak bicara, dikenalkan kata-kata gitu ya. Atau misalkan penyebabnya eh, perlu bermain dengan teman sebaya gitu ya. Misalkan anak tidak mampu berkomunikasi, ya berarti dia harus perlu bermain dengan teman sebaya. Atau bisa jadi keterlambatan itu karena belum ada penyesuaian umur sesungguhnya gitu ya. Jadi kalau pada anak yang lahir prematur itu perhitungan usianya disesuaikan dengan penyesuaian umur sesungguhnya hingga usia 2 tahun. Jadi jangan sampai kita hitung usianya sudah 4 bulan gitu ya, kita katakan terlambat padahal bayi ini lahirnya prematur gitu. Jadi harus disesuaikan supaya kita tidak salah mendiagnosis gitu ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya, Ibu. Ya. Mau Bu pertanyaannya, bagaimana melakukan diagnosis keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan pada anak? Ya, jadi tadi ya, tidak selalu pertumbuhan dan perkembangan itu berjalan sesuai dengan usianya gitu. Kalau terjadi keterlambatan, apa yang harus dilakukan gitu ya? Tadi makanya harus tahu dulu perkembangan dan pertumbuhannya ini sesuai atau tidak. Caranya seperti apa? Caranya lakukan pemeriksaan gitu ya. Pemeriksaannya di mana? Siapa yang harus melakukan pemeriksaan gitu ya? Jadi orang tua bisa membawa anaknya ke posyandu gitu ya untuk dilakukan tadi kalau pemantauan pertumbuhan dilakukan pemeriksaan antropometri gitu. Kalau pemantauan perkembangan nanti ada namanya kuesioner gitu ya. KPSP untuk memantau perkembangan anak sesuai dengan usianya gitu ya. Jadi dengan demikian keterlambatan pertumbuhan itu bisa dideteksi gitu ya. Jadi sebelum terjadi keterlambatan lakukan pemeriksaan gitu ya. Jadi bawa anak ke posyandu ataupun ke tenaga kesehatan gitu ya. Cara melakukan diagnosis keterlambatannya ya dilakukan pemeriksaan gitu ya. Nah, ini juga berkaitan dengan pertemuan kita yang selanjutnya. Kita akan bahas bagaimana sih melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan melalui kuesioner. Nanti ada KPSP, SDI, DTK, DDST gitu ya, akan dijelaskan satu persatu. Sudah jelas? Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita simpulkan saja ya. Kesimpulan pertemuan hari ini, perkembangan ini merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan organ yang dipengaruhinya. Dalam setiap usia memiliki ciri-ciri perkembangan fisik sendiri-sendiri, baik motorik kasar, halus, gitu ya, kemudian bahasa dan sosial dan perilaku sosial. Kemudian ini ada tugas, buatlah rangkuman mengenai pemantauan perkembangan neonatus, bayi balita dan anak prasekolah, dibuat paper, kemudian nanti diupload di Piklas maksimal tanggal 28 September 2023. Untuk tugasnya sudah jelas? Sudah, Ibu. Materi itu juga akan saya upload di Piklas ya. Baik, Ibu. Sudah cukup untuk hari ini, tidak ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi? Sudah cukup jelas, Ibu. Cukup baik, kalau sudah jelas, tidak ada lagi yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.